Jadi beda apa sama? Beda. Ada bedanya, ada samanya no, ya kan? Tapi secara keseluruhan berbeda. Kalau beda nggak usah dipelajari, tapi panjenengan sekedar tahu. Itu yang udah lanjut. Kemudian karakteristik di dalam kurikulum merdeka. Pembelajarannya berbasis pada proyek. Panjenengan itu berbeda ya, kalau punya istilah proyek dengan istilah teknologi, rekayasa, itu kok kayak tingkat tinggi gitu ya. Padahal udah beda. Untuk pengembangan soft skill karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Soft skill itu apa? Ada hard skill sama soft skill. Soft skill itu akhlak, karakter anak. Yang kedua, fokus pada materi esensi. Jadi materi esensi itu pembelajarannya adalah yang dekat dengan lingkungan anak. Kalau cerdas ceria, ada proyek tentang membuat keripik tempe kalongan, ya kan Bu? Dan tidak mungkin kalau di kalongan, kalau cerdas ceria akan membuat proyek budidaya tanaman bakau yang ada di pinggir pantai. Mungkin tidak? Mungkin. Yang dekat dengan lingkungan anak sebagai sumber belajar. Terus daerah mana lagi yang ada cirinya? Candi. Candi itu saya pernah mendapatkan oleh Wimpol. Proyeknya adalah membuat Wimpol. Bisa kan Bu? Dan bisa ada pabriknya ya di Candi ya? Enggak. Wimpol. Ya pokoknya good industry itulah ya, kok kayak pabrik ya. Seperti itu. Yang ketiga adalah fleksibilitas bagi guru. Jadi nanti guru mempersiapkan pembelajaran yang terdiferensiasi. Pernah dengar Bu? Ya, pembelajaran bersama. Kita bahas nanti ya Bu. Ya, lanjut. Bisa dibaca tuh. Ciri khas dan karakteristik. Gak usah nyanyi tuh Bu, nanti tak kasih pelajaran ya. Kemudian yang pertama, karakteristiknya apa? Menguatkan kegiatan bermain yang bermakna. Bermain pun jadi orang nulis buku, menulis di dalam apa? Boleh. Asal anaknya gak semangat itu boleh. Ya kan? Kan tidak boleh dengan cara memaksa. Kalau anaknya semaput dan dia hijau, hentikan sambil bermain. Ada di huruf A Bun, panjenengan masak lodeh, bumbunya nak pakai santan loh Bun. Usahakan jangan beli santan yang instan. Jadi dipakai, diperes, peresannya dijemur. Tak kreatif tapi dikasih warna, tahu penangkap. Dengan ada contoh huruf A, anaknya kemudian untuk menstimulasi koordinasi mata, kekuatan tangan, suruhlah menggoreskan jarinya di parutan kelompok tersebut membentuk huruf A. Orang usah dengan bengok-bengok kapan tulis, sudah zamannya pakai dengan cara bermain. Apalagi kalau anaknya tadi semuanya mau nakal di situ, nanti serangkan dulu ya. Duduk, terus jadinya tetapnya ditonton, kira-kira seneng deh. Daripada duduk Segitiga biru, segitiga emas, segitiga emas. Kena terigu. Bermain, karena citra anak belajarnya adalah sambil bermain. Yang kedua, menguatkan profesi paut sebagai fase fondasi. Bunda, yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah berkawan.
beda, iya. Agama dan budi pekerti, sosial bahasa, emosi kognitif. Adalah yang pertama, agama dan budi pekerti. Yang kedua, keterampilan sosial dan bahasa. Yang ketiga, kematangan emosi, kematangan kognitif, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri, pemaknaan terhadap dasar yang positif. Jadi Bunda, panjenengan sebagai guru PAUD, apa diwacawisto di situ? Tidak. Maksudnya ke kognitif juga ada, ke kognitif ya. Tapi yang pertama adalah soft skill-nya tapi apa? Nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, kematangan emosi dan bahasa supaya anak itu bisa bersosialisasi. Bahasa sama apa tadi? Emosi. Kemudian ada kematangan emosi dan bahasa sudah. Kematangan apa lagi? Kematangan kognitif kayak gini. Motorik untuk merawat diri anak. Lalu kematangan apa? Kognitif. Yang keempat adalah gimana Bu? Pemahaman terhadap belajar yang positif. Maksudnya apa wes? Wes yang dari aspek perkembangan anak. Pemahaman terhadap belajar yang positif maksudnya adalah supaya anak itu mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan senang terhadap konsep sekolah. Jadi fondasi yang harus kita katakan itu, yang baru kenal pembangunan adalah pemahaman terhadap belajar positif. Ben bocah gue rasa ingin tahu yang tinggi. Berarti dalam proses pembelajaran Bunda tahu dengan apa Bunda? Ketenangan kognitif. Dia tahu bahwasanya sekolah itu adalah tempat yang menyenangkan. Jadi 6 kewajiban panjenengan. Kalau ada orang tua yang menginginkan, yang penting kan sekolah PAUD anakku bisa baca nulis, itu bagian terkecil di dalam 6 fondasi anak. Saya mau cerita boleh Bu? Jadi pada suatu hari saya mempunyai muridnya ini TK ya, TKB. Sang murid itu sangat pintar sekali, suruh baca moral, baca buku cerita, sangat pintar. Akan tetapi dia tidak ada rasa ingin berteman dengan temannya. Dia terkendala kesulitan untuk berinteraksi. Kalau pada kegiatan seperti circle time, melihat anak itu tidak bersama temannya, tetapi anak-anak tidak. Jika dia sesuaikan dengannya, bersikap impulsif. Impulsif apa Bu? Melakukan suatu kegiatan tidak dipikir akibat, melempar lalu sambil ketawa, kemudian temannya ditendang lah, teman di depannya itu aja dipijit lah,
Sasi. Oleh karena itu perlu yang namanya bantuan profesional untuk menangani anak ini. Kalau kita katakan bisa ya kognisinya main, tapi pematangan emosi, pematangan bahasa sudah ada, soft skillnya juga sudah ada. Kita sebagai guru berkewajiban apa Bu? Orang tua terhadap hal ini harus menyampaikan, tetapi harus ada dasarnya. Jadi kita buat yang namanya screening, dipanggil berapanya mau apa usianya belum muncul, tapi tanya dulu kehebatannya ini dan kalau ada beberapa dalam lembaga yang belum muncul pada fase atau tahap usianya, misal adalah sosial personal. Biasanya seperti ini psikologi kalau belum tidak ada keseimbangan, jadi perlu stimulasi sensori vestibular dan guru hanya menyampaikan, tidak boleh mengajar. Oh iya, anak segini, oh iya anak ABD, tidak boleh. Itu adalah kawasan tenaga profesional. Kita hanya untuk membuat trainingnya. Itu ya Bu. Jadi belum tentu anak yang tadi waktunya murid ternyata juga belum sesuai dengan akomodasi PAUD. Nanti mudah deh. Kita paksa untuk belajar terus. Dibentak-bentaknya ya Bu. Yang ketiga, menguatkan kecintaan pada dunia literasi dan komunikasi. Bunda, yang namanya literasi itu tidak melulu tentang guru. Dimakan, misal literasi itu gini. Good literasi, benar-benar dibaca. Mendapatkan surat undangan. Di dalamnya undangannya isinya rapat. Rapatnya jam 7. Tetapi kalau panjenengan datang jam 8, itu juga belum bagus di dalam itu Literasi. Jadi literasi itu tidak hanya melulu dan pemahaman kita, penjabaran kita. Loh, seperti jam itu undangannya kalau tak jam walau berarti guru ini belum apa Bu? Literasinya belum ikut seperti itu. Jadi panjenengan itu harus dibuka kasih umur atau apa deh. Nanti dibuka cari di Google. Literasi itu goalnya seperti apa? Outputnya seperti apa? Sama dengan anak disuruh ngambil gelas. Guru minta tolong ambilkan gelas. Kalau anak itu sudah ambil gelas, berarti termasuk salah satu aspek literasinya. Kalau dipanggil gelas, lalu ada stimulasi literasi tadi. Jadi Bu, tadi kalau kita mulai jam 8 ini, ada yang datang jam 9, besok distimulasi literasi. Ya, setuju Bu? Seperti itu. Kemudian adanya proyek penguatan pelajar Pancasila. Siapa pelajar yang sudah melaksanakan proyek P5? Bu yakin? Sudah pasti. Terus siapa lagi? Ya, P5 itu kita adakan. Kita buat P5 itu jangan selalu berupa proyek. Kan ada ini namanya apa? Terus sama orang tuanya kemudian botol mineral, kemudian apa itu? Coba reduce recycle dan lain sebagainya itu. Akan tetapi kita itu cari masalah dulu di sekitar kita. Masalahnya apa di sekitar sekolah kita? Kalau tadi contoh kalau sekolahnya adalah anak-anak belum ada kebiasaan untuk membuang sampah di tempatnya. Dibuat perikannya contoh banjir misal. Kemarin kan kita ada anugerah yang bebas nih, anugerah terindah. Air itu sampai segini Bu, 2 kali. 10 lemari itu takut kan? Lemari yang tertentu berduduk. Apa berduduk? Dan akhirnya di dalam lemari itu kan ada pempek. Orang tua kalau tetap pempek kan segini loh. Itu kena baju itu segini. Berat. Bisa ya, aku mikir gitu. Jadi lemarinya jatuh, pempeknya jadi
depan sekolahnya bisa lancar, kalau ada air yang dari toilet bisa. Kemudian anak-anak diberi tahu contohnya nih sumber versinya itu tidak ada cerita, sekarang udah menarik kecuali gurunya belajar teknik bercerita yang menarik. Tapi kita nih bagian di Purwodadi ada audiovisual di situ, pertanyaan romantis, terus diajak lagi kita kalau belajar hubungan kemana, soalnya di DLH hubungan hidup ya, cari sebagai narasumber untuk memberitahu anak-anak tadi. Terus kegiatannya apa? Jadi tidak harus berupa program. Yang nyata di dalam tema itu adalah ada perubahan kita. Yang anaknya biasanya buang sampah sembarangan, jadi membuang sampah di tempatnya. Bisa juga ibu guru semuanya mesti punya kasus anak susah makan, ya kan? Buat bagaimana itu. Kemudian nanti anaknya harusnya mau seperti itu, tidak harus produk ya. Kemudian proses pembelajaran dan asesmen yang lebih fleksibel. Asesmennya tuh Bu, kalau saya itu lebih sederhana. Dan asesmen itu kalau mereka dulu 1 hari guru membuat tabel, buat tabel, buat hasil karya, itu kan? Kalau di Kurikulum Merdeka saat ini adalah misal nih mau asesmen yang konkret foto berseri, misal foto berseri dalam sentra persiapan kegiatan karaoke. Itu tidak harus semua anak. Hari Senin 2 anak dulu di foto berseri. Hari berapa ya Bu? Hari Selasanya mau membuat asesmen teknis 3 anak. Hari ketiga mau asesmen muncul ya, yang bisa dikatakan ya, hasil unjuk kerja, hasil tanda 3. Jadi jadikan daftar terbaru ini dengan asesmen yang seperti KTSP. Jadi bisa dijadwalkan muridnya 10 asesmennya 22 dengan teknik yang berbeda. Itu enaknya tadi administrasi di dalam kurikulum Merdeka yang tidak membebani guru. Salah satunya yang temukan itu dulu. Kemudian hasil asesmen digunakan sebagai guru untuk merancang kegiatan selanjutnya. Jadi pastikan kalau mau membuat kegiatan, saya punya pertanyaan. Jangan melakukan asesmen diagnostik deh. Ya, jadi nanti dulu kalau pakai kurikulum Merdeka, PPLS nih, dengan membuat namanya asesmen diagnostik kognitif sama asesmen diagnostik non kognitif. Itu wajib. Apa isinya? Buat instrumen. Saya punya non kognitif itu ingin guru itu ingin melihat secara psikologi anak-anak punya ngomong. Hobinya makannya didampingi minumnya pakai gelas apa pakai gelas, pakai pempes apa bunda, bukunya seperti apa, kebiasaan sebelum buku apa, anak ini tinggal bersama siapa, berada bermain dengan teman di seusianya, itu buat di instrumen diagnostik non kognitif. Jadi punya datanya. Data itu sebagai pijakan bagaimana nanti untuk pengasuhan pendampingan. Kalau diagnostik asesmen diagnostik itu yang panjenengan membuat instrumennya isinya di dalam SPPA bisa usia 3 sampai 4 tahun. Memperkenalkan
hafalannya. Jadi asesmen itu ada berapa lo? Asesmen diagnostik tadi, asesmen formatif sama asesmen sumatif. Harus tahu lo guru ya. Formatif apa? Sama semester 1 ya. Kemudian sumatif yang kita belajar di itu ada caranya, ada tipsnya, ada strategi. Agak lama. Dulu ya Bu, Bunda, supaya bisa duduk tenang. Tadi kan stimulasi fisik motoriknya udah nih. Sekarang otaknya diisi dengan oksigen, yaitu asupan air sebanyak-banyaknya.